mau minta maaf. Saya emang bukan anak yang nurut mungkin, terus suka ngeyel atau yang lain. Yang jelas semua perjuangan saya berikan untuk mengangkat derajat keluarga. Halo para pecinta OnePrep MMA King Size New dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Suwardi Becalawo di podcast OnePrep MMA King Size New yang kali ini spesial berada di kota Solo. Untuk apa? Kita akan mengunjungi dan bertemu ngobrol bareng bersama juara baru di kelas featherweight. Siapa yang kalau bukan Firman Muaram. Wow. Gimana kabar Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Mas. Waalaikumsalam. Terakhir ketemu kecil, sekarang udah gede ya. Aduh. Terakhir ketemu baru tanding kemarin. Oh iya. Karena nggak fokus, kita sama-sama di corner masing-masing, sama-sama fokus dengan lawannya, jadi kayak ketemu, gitu. Kelihatan kecil. Kelihatan kecil. Enggak, dulu kan kita ketemu waktu di Bali tuh, pada saat Firman persiapan MMA amatir yang ke Bahrain, saya ngeliatnya kecil. Dulu saya main di itu Mas, bantam di kelas 60, 60? Jadi berat saya dulu normal itu cuma 62, 63. Apa karena tingginya nambah nggak? Enggak sih, dosanya nambah. Bruto, berat kotor ya. Betul. Iya, bukan bruto. Beda. Oh, apa karena kebanting waktu di Bahrain tuh? Iya, Jadi bengkak gitu. Ada yang dibanting bengkak juga ada. Bengkak 5 kilo dah. Luar biasa. Tapi gimana, sehat keluarga gimana Bang? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Nah Man, kan kemarin kan julukannya tuh Honey Badger gitu. Waktu dipanggil tuh kan saya lagi di ruang corner juga kan. Saya kaget langsung keinget, wah kan perasaan Honey Badger yang make Aditya Ginting. Ini kok ada dua, apakah mungkin ada ikatan saudara atau ikatan persatuan Honey Badger gitu kan? Ceritain gimana? Komunitas. Mungkin yang itu Honey Badger mini Mas. Oh iya, oh bener juga, kelas King 56 Size ya. New. Oh, lebih gede ya? Lebih gede. Ya, dan lebih mantap. Lebih mantap. Memang lah, King Size itu pilihan nikmat para juara. Ya, benar. Nah, tadi kan kita udah ulas kenapa Honey Badger. Nah, kenapa tuh memilih Honey Badger? Apakah ada alasan atau filosofi hidupnya tuh apa? Honey Badger sendiri sebenarnya dari jenis hewan ya Mas. Kan kalau mungkin Khabib kan The Eagle, elang dia, iya. atau yang lain lah. Atau Ananda Wahyu kan Black Bear, beruang hitam. Nah, kalau saya pilih Honey Badger itu karena dia itu adalah hewan paling pemberani di dunia. Kenapa yang pemberani itu? Alasannya apa tuh? Kurang tahu juga, tapi emang dia itu nggak punya rasa takut Mas. Bahkan sama yang lebih besar, sama singa pun, singanya yang jijik sama lihat Honey Badger ini. Ih gitu. Karena saking itunya, dia mau tangan putus mau apa tetap gas. Gila, kecil tapi nggak pernah takut dengan siapapun ya. Dan terbukti kemarin itu Firman benar-benar seperti Honey Badger. Datang, tanding, menang, pulang gitu kan. Prinsipnya gitu kan sih. Ya, gitu. Nah, oke, kan kemarin banyak poin, banyak peluang pada saat lawan Yudi kemarin. Ada sempat Yudi jatuh tapi Firman nggak ngejar. Itu alasannya kenapa sih? Atau emang strateginya seperti itu? Atau mungkin takut masuk ke arena bawah? Atau seperti apa Man? Sebenarnya kalau takut sih dibilang takut enggak ya Mas. Itu memang strategi dari awal. Pelatih saya bilang harus 5 ronde, maksudnya harus selesai 5 ronde. Oh nggak harus KO ya? Kalau ada kesempatan baru diambil. Oke, tapi kalau untuk main ke zona nyamannya dia, saya rasa lebih baik saya main di 5 rondenya aja. Jadi itu keputusan yang saya ambil. Di atas ring kan kadang nggak boleh gegabah juga Mas, mau ambil keputusan itu kan. Jadi saya ikut strategi awal aja lah daripada ambil resiko nanti nggak jadi juara. Jadi berpengaruh banget tuh ya strategi dari pelatih sama corner pada saat Firman main tuh. Iya sangat mempengaruhi. Paling saya dipertemukan dengan pelatih saya ini kebetulan
dia pengamatannya sangat jeli gitu mas. The Iceman itu ya. The Iceman Ko Juan ini. Tapi kok dia bukan binatang ya Bang? Oh sorry, bukan binatang. Julukan binatang bukan. Iceman kan nama benda, nama minuman. Mungkin dia cool mas. Cool, oke. Gitu. Bukan animal lover gitu kan? Mungkin bukan. Mungkin. Walaupun dia punya kucing juga di rumah. Kucing, kura-kura dia banyak. Cat lover dia. Kura-kura juga. Anjing dia punya juga. Terus, mungkin karena pengamatan pelatih saya ini, Bagus, jadi saya ikut pelatih saya. Benar-benar fokus mendengarkan tuh ya. Ya. Kan pada saat Firman main kita tahu sendiri bahwa Yudi ini berasal dari BFC. Ketika BFC main selalu membawa supporter yang banyak kan. Pengaruh nggak sih dengan sorakan-sorakannya itu, terus tekanannya itu? Pengaruh karena udah di arena ya mas. Kalau udah masuk ronde 1 itu udah mau situ yang dukung ribuan, jutaan, kayak udah nggak kepikiran gitu mas. Yang kepikiran nyelamatin nyawa dulu di atas. Kecuali yang dari luar tuh masuk ke ring. Masuk ke ring lah, itu saya baru takut. Saya lari aja. Bener-bener keputusan besar memang sih kalau kita pengen menjadi yang orang besar harus punya yang besar-besar juga kan. Tos dulu kita bro. Minum haus juga kita ngomong ini. Baru permulaan nih. Nah, Man, kemenangan kemarin kan katanya sempat saya lihat di wawancara kan spesial buat almarhum Bapak. Bisa ceritakan lebih detail nggak sih seperti apa tuh pengaruh Bapak dan sosok Bapak itu seperti apa di mata Firman? Untuk almarhum Bapak saya, beliau yang ngajak saya di combat sport ini sebenarnya mas. Karena dia juga pecinta olahraga bela diri juga. Sorry. Apakah Bapak dulu seorang atlet? Cuma pecinta aja mas. Soalnya dia punya kekurangan di lutut, jadi nggak bisa jadi yang atlet bagus itu nggak bisa. Tapi sama kayak Ko Juan, bapak saya ini sebenarnya pengamatannya luar biasa jeli juga mas. Jadi banyak masukan dari bapak saya itu yang masukannya mirip dengan Ko Juan. Jadi kayak ketika kita menemukan sosok pelatih Ko Juan tuh sudah sama kayak melihat bapak sendiri gitu. Iya, jadi kalau mereka yang bilangi ya saya masuknya juga gampang gitu. Terus dari dulu bapak saya yang ngajak saya untuk tanding, bahkan saya tanding dulu baru latihan gitu. Tahun 2017 awal itu saya baru mulai tanding dulu. Dimana di situ saya dikasih sansak sama bapak saya. Karena saya dulu bandel mas, ngeyel maksudnya. Bukan bandel ya, ngeyel gitu mas. Maling ternak gitu enggak? Enggak. Enggak, jadi saya ikut kumpulan apa nggak jelas, jadi pulang malam. Sekte malam, sekte nggak jelas sesat. Jadi bapak saya bilang kalau kamu emang sakti, umpamanya gitu mas, wes kamu tak kasih sansak, besok tanding ikut adik gitu. Adik saya tanding itu. Kelenik di situ sansak ya. Mungkin. Nah, bapak sendiri tuh ngasih materi nggak sih almarhum bapak? Materi-materi teknik bertarung yang baik ataupun cara memukul yang baik itu dikasih nggak? Dikit mas. Saya cuma dikasih YouTube. Enak amat ya. Ya kamu hari ini latihan ini. Gitu kan. Yang ditunjuk itu kakak adik namanya Klitschko. Klitschko brother yang boxing ya? Boxing, dia kan sukanya boxing. Nah, ini jabnya bagus. Cuma gitu aja. Oh berarti si ini gurunya bapak ya? Mungkin. Itu luar biasa itu. Tapi nggak tahu bapak saya ngidolain si Klitschko brother ini. Nah, dua-duanya kan champion. Ceritanya gimana teman? Ketika kan habis dari bapak masa peralihan ke Ko Johan atau pelatih yang sekarang yang baru? Dulu terus saya setelah tanding itu saya diajak ke di Han Academy. Sama bapak? Untungnya langsung dipegang sama Ko Juan sendiri gitu, mas. Atau dititipin langsung sama bapak waktu itu kan? Waktu itu belum langsung mas. Jadi ada muridnya Ko Juan juga, dia yang ngelatih saya sebenarnya dulu. Terus kayaknya dia lihat potensi saya, terus pelatih saya yang pertama itu sama bapak saya nyerahin ke saya ke Ko Juan itu. Ini kayaknya ada potensi kok. Terus cocok jadi chef gitu ya. Jadi penyanyi gitu. Terus dari situ saya diikutin banyak kompetisi sama Ko Juan. Dari situ jadilah sampai sekarang. Wah, keren, perjalanan luar biasa.
pilihan almarhum itu tidak salah ya. Namanya kan bapak kan, Iya. jadi dia lebih tahu lah daripada kita. Walaupun kita ngeyel sebenarnya, ngeyel. Nah ada nggak sih Man, mungkin sesuatu hal yang sebenarnya pengen kamu kasih lihat ke almarhum tapi belum sempat kamu lihat udah pergi gitu? Ya ini mas, sabuk ini. Ya. Jadi sebelum bapak nggak ada kan, dia sempat lihat pertandingannya Kang Yudi kan, dia bilang, kamu mending naik kelas wae daripada lawan ini kayaknya berat kan, latihan Kang Yudi itu. Terus kan ya namanya kita masih muda ya mas, Iya iya. kan nggak percaya tuh, besok tak kapan nih gitu. Hani Becer masa takut Masa gitu kan ya? takut itu, kalah menang kan nanti, yang penting lawan dulu gitu. Nah kan bapak kan pernah bilang ya katanya kalau lawan Yudi berat, suruh naik kelas. Kelas. Itu gimana tanggapannya Firman? Atau mungkin oh karena jiwa muda memberontak atau karena wah aku nih sang Hani Bejer nggak pernah takut sama siapapun. Iya mas, karena mungkin masih muda juga ya, jadi keinginan untuk apa ya, fight itu masih Haus gitu, lapar gitu. penasarannya masih tinggi ya. Walaupun di pikiran saya mungkin menang kalah bisa nanti, yang penting saya bisa fight sama dia. Coba dulu gitu. Ah. Dan mungkin apakah lawan Yudi itu sebuah kebanggaan? Ya mas, ya mungkin salah satu event terbesar kemarin yaitu title fight kemarin itu lawan Kang Yudi. Mungkin ya suatu kebanggaan bisa lawan yang di atas saya mungkin mas. Mungkin secara power, secara teknik atau secara pengalaman mungkin di atas saya. Oke, kembali ke sosok almarhum yang sangat menjadikan Firman yang sekarang nih ya. Nah, saya agak lancang sedikit nih. Andai kata Bapak masih ada dan duduk di sini di posisi saya, aku pengen kamu ngomong apa gitu. Yang jelas saya pengen terima kasih sama Bapak udah membimbing saya ke jalan yang lebih benar daripada yang dulu. Terus saya mau minta maaf, saya emang bukan anak yang nurut mungkin, terus suka ngeyel atau yang lain. Yang jelas semua perjuangan saya berikan untuk mengangkat derajat keluarga. Wah, luar biasa sekali. Yang semoga juga kita doain bersama almarhum diterima Amin. di tempat yang terbaik di sana. Amin. Nah, kita lanjut karena kalau kita ngomong ini sedih nanti. Saya juga ikut sedih. Jadi teman-teman yang di rumah, jika orang tua kan masih lengkap, hormatin, hargain, jangan pernah nakal, jangan pernah ngebangkang. Soalnya kalau udah nggak ada, nyesel. Bener nggak? Benar. Nah, Yudi, kita kembali ke Yudi nih. Dulu katanya kan senior. Senior ini di bidang olahraga yang sama atau karena mungkin senior di combat sportnya sih? Senior di combat sport sebenarnya mas. Maksudnya dia lebih awal masuk di combat sport daripada saya. Makanya saya bilang kalau dia itu senior saya gitu. Lebih di bidang combat sportnya. Soalnya kita juga beda cabur, itu Kang Yudi lebih ke Sanda. wushu sanda, saya lebih ke kickboxing gitu. Nah kan kemarin itu dengar-dengar Firman kan dapat perak tuh. Terus di SEA Games ya, Iya. itu tuh luar biasa. Itu sempet nggak sih pada saat persiapan SEA Games disuruh minta main ke One Pride atau mungkin di calling main title fight gitu? Iya mas, 2 kali malah. 2 kali? 2 kali. Banyak juga ya? Iya, kebetulan di awal itu saya belum masuk ke Platnas itu karena saya habis sakit gitu, habis operasi, terus saya tolak itu yang panggilan pertama dari One Pride. Terus setelah masuk di Platnas saya tolak lagi kedua, terus yang kemarin tuh panggilan keempat. Jadi Keempat. Wah, jadi One Pride nih lama. ya untungnya ngasih saya kesempatan terus gitu mas, bukan yang wah kamu atlet
apa itu namanya suka nolak gitu, terus nggak saya pakai lagi gitu. Untungnya one pride nggak seperti itu. Itu kalau 5 kali dapat gelas itu Bang. Mungkin piring cantik. Cantik. Dan begitu dapat panggilan yang ke berapa? Kelima berarti itu. Keempat. Firman iyain. Iya. Terus itu gimana? Persiapannya matang kah atau sungguh-sungguh atau langsung bikin strategi dirumuskan sama Ko Ejo itu? Iya. Langsung dirumuskan sama Coach Johan. Jadi pola latihan sama pola tekniknya itu udah dirancang sama Coach Johan. Jadi dari latihan pun saya udah drill untuk main di 5 ronde atau block takedown atau yang lain teknik-teknik yang kemarin saya pakai banyak jab gitu. Jab itu saya asah terus, saya asah setiap hari sampai jadilah kemarin. Jadi kalau kita lihat ulang lagi malah terbalik ya. Orang kan biasanya membawa ke permainan dia. Nah, kalau Firman saya lihat saya ikut permainan kamu sampai seberapa jauh seperti itu. Bisa dibilang gitu Mas. Iya. Ya saya uniknya di situ tuh. Firman bisa ikut di permainan dia dan mau sampai seberapa jauh sih mainnya kan. Karena kan berkali-kali Yudi kena knockdown jatuh, dia berusaha untuk ngajak ke ground, Firman malah ngajak ke atas kan. Nah itu unik. Ya kan Kang Yudi kan juga dari Sanda itu. Saya rasa kan lebih stand up-nya lebih mateng lah daripada ground. Ya lebih ke menghibur penonton juga sih Mas. Saya aja lagi pemanasan terhibur ya. Kepanasan sendiri ya. Iya. Ikut panas malah. Panas banget. Kapan saya main? Lama deg-degan gitu kan. Nah, pada saat main sama Yudi kemarin tuh kamu terlihat santai terus enjoy itu. Atau emang udah ngukur nih kemampuannya ini segini tuh atau gimana sih? Main lepas atau gimana tuh? Karena di One Pride ini saya main 6 kali Mas, 6 kali sama yang kemarin tuh saya 5 kali jadi underdog. Jadi underdog itu bukan yang difavoritkan, yang digadang-gadang bakal kalah mungkin. Jadi ya kalah menang kalau underdog itu nanti. Jadi kalau kalah saya juga nggak kehilangan apapun, tapi kalau menang saya dapat. Wow, nothing tulus aja gitu. Iya, nothing tulus. Luar biasa. Dan saya ngarepin juga nanti Firman pada saat main di title fight berikutnya sama kayak gini gitu. Iya pasti Mas. Karena ngejaga itu kayaknya agak berat juga. Iya merebut itu lebih gampang daripada mempertahankan. Nah, yang pernah saya alami nih Man, soalnya kan begitu kita main banyak, otomatis video kita kan banyak banget tuh ada yang ada di sosmed tuh ya. Orang jadi bisa tahu, oh kekurangan di sini, kelemahannya di sini. Jadi kayak beban tersendiri nggak buat Firman kayak gitu? Ya itu perlu diperhitungkan juga sebenarnya Mas. Tapi yang saya alami di One Pride ini saya 6 kali bertanding itu rata-rata musuh saya ngajaknya ke ground semua. Oh malahan? Jadi saya persiapannya ya dienakan juga. Jadi saya banyak antisipasi atau apalah gitu. Jadi mungkin lawan saya selanjutnya juga bakal ngajak ke ground. Mungkin. Saya agak bingung gini, kan kita tahu di Han Academy sendiri yang di Solo ini tuh malah saya melihat dominannya kan di ground kan. Tapi kenapa petarung-petarungnya lebih seneng hantam-hantaman di atas? Kenapa ya Mas? Apa lebih laki gitu gimana gitu? Mungkin loh. Ceweknya juga sama betina gitu. Betina. Untuk jadi gini Mas, kadang kalau kita lihat di UFC itu pemain ground malah kebanyakan main stand up. Iya benar. Pemain stand up malah banyak main ground. Itu kenapa juga kita kurang tahu juga. Mungkin naluri. Atau pengen membuktikan, saya bisa main di atas gitu gimana sih? Naluri mungkin. Naluri ya. Banyak juga yang dari camp itu di Han ini agak unik Mas. Jadi setiap atletnya, setiap fighternya itu punya karakter masing-masing. Beda dengan camp lain, mungkin ini terkenal dengan camp Jujutsu, semua main Jujutsu. Ya, semua jadi jurusnya sama, Jujutsu semua. Tapi kalau di Han ini ada yang main ground, jago di ground, dia main ground. Kalau jago di stand up. Jadi setiap orang karakternya beda dan Coach Johan bisa ngatur itu semua gitu loh. Maksudnya menjaga itu biar tidak
berubah originalnya karakter. ya. Berarti bisa kita bilang kalau Joe itu merupakan bapak dan pelatih yang lumayan handal ya. Iya, Bisa melihat potensi muridnya seperti apa, ya udah itu yang diasah, yang ditajemin gitu. iya benar Mas. Terus ya kita bisa dibuktikan lah banyak champion di One Pride yang dicetak oleh Coach Johan sendiri. Oke, kecuali saya. Enggak, kalau John Kan aja, sahabat Mas. saya, sohib saya tahu dia dari dulu, dari zaman susah masalahnya, jadi ya ngerti banget. Nah, Firman, kan kita tahu di Han Academy itu kan bermacam-macam itu ya, itu bisa dibilang Bhinneka Tunggal Ika, bener gak sih? Iya benar. Dan saya ngelihat Firman itu kayaknya satu-satunya petarung Jawa yang rising star banget itu, bener gak sih? Bener. Bener. Saya satu-satunya atlet Solo sendiri di Han. Padahal Han itu orang Solo. Han itu di Solo itu. Banyak yang dari luar pulau itu cuma buat latihan di Han. Atau mungkin mereka sedang kuliah di sini sambil latihan atau kerja gitu? Iya, kuliah sambil latihan. Dan rata-rata banyak yang rezekinya di situ, Mas. Bahkan dia champion dan sarjana juga kayak Dwi Oh Retno itu. iya bener juga ya. Gila, emang Solo ini luar biasa ya, karena ada Han Solo yang terkenal itu, kemudian ada banyak yang penyanyi Solo kan banyak kan ya. Banyak banget. Jadi itu tadi Mas kalau di Han ya. Terus saya mau tanya juga untuk Mas Wardi ya. Oh kenapa tuh? Ini tumben nih host ditanya nih, agak aneh juga. Tapi ya Salah satu favorit saya di One Pride. Ini Bentar. Oke, gimana? berapa kali title fight? Berapa kali ya bener title fight, berapa kali pertandingan tuh kuncinya banyak yang aneh itu Mas, banyak yang unik-unik gitu. Iya. Itu rahasianya apa Mas kira-kira? Rahasia sebenarnya kepepet kebutuhan kan. Jadi kalau kita makin kepepet makin jago gitu. The power of kepepet. Iya, karena oke. kebutuhan sekarang kan makin luar biasa ya, anak sekolah, mungkin cicilan gitu kan, itu luar biasa. Jadi ketika pressure itu rumus ya, ketika pressure itu makin besar, otomatis kita tuh dipacu untuk menciptakan hal-hal yang bagus, hal-hal yang unik. Nah, salah satunya terbuktinya di One Pride itu. Rahasianya itu. Jadi kalau pengen jago harus kepepet dulu. Ya. Jadi dari keseharian Mas Wardi. Jadi kalau ditanya Mas Wardi kapan mulai jadi petarung, semenjak saya kepepet. Sehari berapa kali kepepet? Wah itu kayaknya banyak banget deh. Tapi itu dulu dulu. Tapi sekarang udah mulai nggak terlalu kepepet. Okay. Tapi karena kebutuhan makin banyak ya kepepet lagi. Mesti menang lagi nih. Kepepet yang jalur yang berbeda. Iya. Jangan gitu, jangan ngulik-ngulik saya terus, saya kan hostnya man kan. Baik lagi dah. Seharusnya saya nanya kamu kan. Oke, Wan. Kalau Firman menilai kemarin tuh Yudi di performa terbaiknya atau emang kemampuannya di situ aja? Kalau saya nilai sih kemarin bukan performa 100% Kang Yudi. Ada faktor X mungkin ya lain. Mungkin ada faktor X atau nggak tahu mungkin kenapa. Dari fight yang sebelumnya dia kan fight bukan di One Pride Mas, di luar One Pride sebelumnya banyak, kan. Dia sampai ketemu dengan petarung di UFC juga. Namanya siapa saya lupa. Iya pernah. Dia bermain full round kok. Full round dia hanya kalah poin. Dan untuk nafas, stamina yang dibilang netizen di Instagram atau Facebook itu jelek. Coba lihat fight-nya yang sebelumnya itu. Yang dilawan bukan kaleng-kaleng gitu Mas. Dia sampai sampai kontender di UFC loh. Orang New Zealand namanya siapa saya lupa. Itulah pokoknya gitu. Nurjana kayaknya. Oh jadi itu mah istri tetangga saya. Nah jadi kalau Firman menilai bahwa Yudi itu bukan kemampuan terbaik dia kemarin tuh dan bisa menjadi ancaman terberat berikutnya. Iya, kemungkinan kalau Kang Yudi ini bisa menang di kontender selanjutnya, mungkin saya akan lebih waspada daripada pertandingan kemarin. Karena namanya rematch kan pasti dia udah kenal performa saya gitu. Sudah istilahnya kalau udah pernah menyentuh, ngerasain, oh gitu ya. Saya nggak boleh gituin kan gitu kan. Oh iya. Oke. Lebih Jadi waspada.
bisa dibilang kelas feather ini udah mulai memanas banget ya. Iya, Om. Dengan munculnya raja baru kita, Firman Muharam, yang putra asli Solo ya? Asli Solo. Asli Solo kan? Mm-mm. Ada berapa bersaudara? Saya ada 4, Mas. Paling kecil, paling tua? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Oh, yang gede sudah berkeluarga? Belum juga, selisih 1 tahun sama saya, Mas. Wah ini benar-benar keluarga berencana, rencana 1, 2, 3-nya Rencana. deket-deket. Nah, dengar-dengar nih Man, habis juara kemarin tuh Firman kan favorit tuh, terus dikenal masyarakat Solo cukup banyak gitu. Itu menarik, daya tarik kaum hawa nggak sih? Atau bikin perasaan mereka hangat gitu kan? Atau mungkin udah nyangkut gitu, entah 3 atau 5 gitu. Kalau untuk itu saya udah ada, Mas, dari dulu. Masa? Udah ada, saya udah pacaran udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Itu yang satu. Bercanda Mas. Tapi ada yang unik, Mas. Yang nge-DM itu bukan cuma cewek, cowok banyak. Iya. Itu dimaklumin Man, karena kita resikonya kita bekerja kan buka telanjang dada gitu. Udah pasti kita terekspos seluruh Indonesia. Bentuk badan kita gimana udah ketahuan banyak orang. Nah sama aja saya juga di DM cowok. Padahal juga nggak ganteng-ganteng amat kan. Mending kamu kan ganteng, tinggi, putih. Champion lagi kan. Udah pernah diarak kemana aja nih? Diarah kemana belum, tapi kemarin waktu pulang disambut satu camp sih, Mas. Satu di camp? bandara. Di camp. Bangga mereka ya. Iya, bangga. Dari keluarga gimana? Atau Dari mungkin ada keluarga. perubahan kiri kanan tetangganya gitu? Untuk dari keluarga, karena nggak ada yang bisa bawa mobil, jadi mereka nunggu di rumah. Ya disiapin pesta kecil-kecilan di. Oh, selamatan lah itu Selamatan lah. Jawa banget. Jawa banget. Ya sederhana sih, Mas. Terus untuk tetangga kanan kiri atau temen, ya yang dulunya nggak pernah nyapa jadi deket sekarang mungkin, atau sok deket ya mungkin. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak ada yang pinjam dulu 100 kan? Ada sih, Mas. Wah unik juga sih. Tapi saya masih pernah sampai sekarang serius pacarnya 1 gitu kan. Nanti aja habis ini bisikin saya. Oke. Nah, nanti saya WA aja. Saya WA, kemudian saya screenshot, saya tongolin di story Instagram saya, nih Firman nih, gitu kan, kelakuan gitu. Aduh. Nah, ini kan mungkin perdana ya Firman dapat sabuk ya, Pak ya? Iya. Gimana sih perasaannya, Teman? Agak nggak nyangka sih sebenarnya. Nggak nyangka. Nggak Itu nyangka. di luar Di luar ekspektasi. Dari saya pertama latihan itu, saya kan juga One Pride itu kan dari 2016 ya, Mas, kalau nggak Iya, salah. Jadi sebelum latihan saya lihat One Pride itu kayak wah iya ngeri ya, kok ngeri gitu. Oh, serem gitu ya? Serem ya. Terus nggak nyangka aja sampai jadi fighter One Pride, bahkan jadi pemegang sabuk gitu. Luar biasa nih. Jadi pada saat One Pride itu bergulir 2016, berarti Firman nonton tuh? Masih Nonton. sekolah? Masih SMA. Berarti saya tua ya. Dikit, Mas. Nggak apa-apa. Saya seneng banget kok ngelihat berarti acara One Pride ini benar-benar menginspirasi banyak orang kan. Yang mungkin tadinya hanya cuma menonton di televisi, sekarang bisa bermain dan bisa menjadi juaranya. Contohnya Firman Muharam ini. Oke, kesan-kesan pada saat pertandingan kemarin. Kesannya gimana tuh? Senang, dak-dikduk, atau mungkin rasanya nano-nano gitu, warna-warni gitu? Kayak agak bingung sebenarnya, Mas. Jadi seneng campur bingung, Mas. Ketemu saya? Iya, terutama. Ketemu terus padahal. Iya. Kayak ya itu nggak nyangka tadi, kok saya bisa juara ya? Dari mana bisa juara itu? Padahal yang lebih kuat dari saya kan banyak. Oh enggak lah, kamu udah terbaik sekarang. Sorry ya guys, bukannya ngeledek orang lain, tapi kan ini kenyataan. Untuk saat ini dia juaranya. Kalian harus latihan keras untuk bisa mengambil sabuk itu. Bener nggak? Bener. Itu kan. Iya, nggak nyangka. Sebenarnya banyak yang lebih kuat, banyak yang lebih technical, banyak yang lebih handal lah daripada saya. Tapi pilihan nikmat para juara tetap king size new berarti. King size new. Oke. Kok ke situ sih kan? Sukunin aja. Sukunin aja. Iya.
Jadi Firman ngerasa kalau saya belum pantas dapat sabuk atau gimana? Kayak bener nggak sih saya kok pegang sabuk kayak gitu. Kecepatan nggak sih gitu kayak. Oh, bertanya-tanya gitu ya? Nggak bertanya-tanya. Kok bisa sampai sini ya gitu. Saya heran juga sebenarnya. Sama kayak saya berarti pada saat saya jalan menuju ring tuh kadang-kadang pikiran saya kosong tuh. Begitu masuk, terus gini amat nyari duit ya gitu. Kok sampai Ini sini ngapain gitu, sini gitu. Berarti pikirannya sama Mas. Sama. Sampai Kita sini ya. normal, gitu, normal. Mungkin semua juga mikir gitu. Duh, panas gak sih, Man? Main Mas, Iya, panas. kayaknya kita ngobrol di luar sampai nyari angin, oke nggak ya? Oke, Ayo. ayo. Sebentar. Kayak saya lupa ada mau ngasih sesuatu nih. Cinta. Nih, sesuatu dari Sukun King Size New. Thank you Mas Wardi. Aman, pokoknya tidak begitu gimana, tapi gimana banget ini. Bingung kan? Ayo, oke lah. Taruh dulu, nanti kita bisa masuk lagi. Oke guys. Wah, ini akhirnya di sini adem nih, Man. Tapi ngelekep ya. Apa emang Solo kayak gini, Man? Solo kalau sore kayak gini Mas Wardi. Jadi siang panas, siang sore panas, semilir, malam musim dingin. kawin. Aduh, enaknya duduk di mana nih? Di situ aja. Kayak kita enak ya ngobrol lebih panjang lagi nih. Oke. Karena enggak kurang Instagramable dari sana aja ya. Sebenarnya saya lebih nyari angin. Iya. Gimana nih, Man? Kedepannya mau gimana nih? Ke depan ya latihan, kuliah. Oh, masih kuliah ya? Masih kuliah Mas. Oh, aku tuh terjebak pada mungkin umur saya kali ya, nganggep para petarung tuh semuanya wis nikah, terus punya anak gitu kan. Mungkin dulu gitu Mas. Kalau sekarang kayak bocah aja sekarang udah latihan jadi atlet gitu. Berarti kok pola pikir zaman dulu tuh beda sama zaman sekarang. Ya. Lah saya berarti tuh tergolong orang dulu dong. Ya nggak apa-apa. Malat lah. Pokoknya kerja, nikah, punya anak, udah gitu aja. Terakhir nikah lagi mungkin. ngulang lagi ya. Iya. Nggak, terakhir kita ketemuan kemarin pada saat tanding tuh. Terus kita beda loker. Terus namanya tanding itu kan rasanya ya dak dikduk mikirin pertandingan, mikirin musuh masing-masing. Wah, nanti gimana ya di ring ya? Punya perasaan kayak gitu nggak sih? Sama dong. Ring ras itu ada nggak sih? Ada kemarin. Tapi kemarin kayak lebih tenang sih Mas. Lebih tenang. Kenapa bisa tenang? Soalnya saya underdog. Tapi di One Pride saya 6 kali tanding, 5 kali underdog. Underdog tuh apa sih kalau boleh tahu? Mungkin banyak orang yang nggak ngerti gitu. Underdog itu yang digadang-gadang bakal kalah gitu loh Mas. Oh, under kan bawah, dog asu kan gitu. Oke, di bawah. Di bawah herder. Iya. Oke, ngerti. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang tahu istilah-istilah underdog apa itu, terus yang mungkin di favoritkan gitu kan, nah, ada istilah-istilah di MMA seperti itu ya. Oh, jadi main lepas gara-gara jadi underdog itu. Jadi ya nothing tulus saja gitu ya. Ya, kalau saya kalah pun nggak kehilangan apa-apa. Tapi kalau saya menang dapat disukunin ya. Disyukurin. Disukunin. Oke. Sukunin aja kan gitu kan. Big size. Big size, ya benar. Udah sukunin big size ya. Jadi syukur yang besar berarti. Syukur yang besar. Iya benar. Ya kita cocok logi lah. Zaman sekarang tuh cocok logi biar tetap nyambung terus. Bener. Nah, terakhir ketemu tadi saya sempat ngomong, kita ketemu ngobrol banyak tuh pada saat Firman di pelatihan di Bali MMA. Ya. Nah, itu kita saya ngerasa kalau Firman tuh waktu itu kecil atau mungkin perasaan saya aja ya. Dulu saya umur berapa ya? Umur 19 Mas. Wah, umur 19 tahun. Ya, maksudnya 5 tahun dari sekarang sih. Terus dulu saya main di berat 60 kilo. 60 kilo. Emang berat sehari-hari cuma 63, 64 gitu. Jadi ke 60. Jadi nggak yang seperti sekarang. Dulu kurus banget Mas. Alasannya kenapa bisa pindah kelas? Atau mungkin gara-gara di Bahrain tuh kebanting terus membengkak gitu? Mungkin. Ya, masa pertumbuhan mungkin. Pertumbuhan. Aku tumbuhnya ke samping. Ada sampai ke tinggi masih bisa. Emang 19 masih bisa numbuh? Kayaknya masih. Yang saya alami masih. Yang lain yang lain nggak tahu. Oke, ngerti. Wah, emang seru banget sih. Jadi terakhir tadi saya ketemu di sono terus ngelihat ini
bener nggak sih si Firman ini niat nggak sih gitu terjun di MMA? Saya agak ragu-ragu juga karena begitu habis pertandingan di Bahrain ya, itu balik nggak pada ngilang tuh. Pada ngilang. Ngilang, bam, wah hilang nih Bahrain gitu kan. Terus nggak taunya muncul ada Firman, ada Teddy, ada siapa lagi tuh? Randy, Randy, Budi. Yang sisa cuma itu kayaknya. Cuma itu doang. Selebihnya apa? Dari 10 yang sisa cuma 4. Selebihnya kapok ya. Selebihnya nggak tahu. Oh, jadi benar-benar mental petarung itu dibutuhkan banget ya. Mental berjuang dalam seorang jiwa seorang petarung itu. Seleksi alam sih mas. Semua sih ya. Di bisnis pun mungkin juga gitu. Di dunia yang lain mungkin ya gitu juga sih. Atau mungkin Firman udah merambah ke dunia bisnis? Gagal terus tapi mas. Nah, biasa. Disukunin terus. Iya, kayak tanding kan kalah menang gitu. Ngomong-ngomong tanding kan moncer banget tuh. Prestasi amatirnya Firman tuh saya lihat kemarin dapat medali perak ya. Iya. Perak di SEA Games. SEA Games. SEA Games loh, nggak main-main guys, SEA Games. Terus kemudian waktu saya di Bogor itu IMAK dapat medali emas. Sementara saya ya yang bersin-bersin ring. Enggak juga. Itu keren. Nah, udah jadi juara, pulang, terus gimana tuh sampai rumah? Tanggapan sekitarnya itu? Dari keluarga saya dulu mas, ibu saya dari kemarin meluk saya terus. Nggak lepas-lepas ya? Ya masnya dipeluk terus saya. Atau mungkin si ibu itu mengingatkan ke jiwa, mohon maaf, almarhum atau gimana gitu? Bisa jadi, atau yang lain saya kurang paham juga. Terus dari tetangga juga. Meluk juga? Enggak juga. Ada yang meluk. Teman bapak saya sendiri sih. Kirain begitu datang mama meluk, semuanya meluk. Udah kayak Teletubbies berpelukan. Bahkan saya ke masjid ada yang nyamperin saya nangis, nggak tahu kenapa. Ya kadang emang gitu sih, kadang-kadang dia mikirnya tuh Firman orang dekatnya, terus melihat Firman dari kecil tumbuh, mungkin kan kok sekarang bisa kayak gini, dapat pencapaian seperti ini, ya mungkin terharunya di situ. Iya mungkin, atau tetangga saya nggak nyangka mungkin mas. Jadi saya kalau di rumah itu ya sekedar keluar hello gitu. Mereka mungkin nggak tahu saya di belakang itu backgroundnya latihan atau sampai yang tanding di One Pride gitu mungkin. Terus mungkin mereka kaget karena saya bukan orang yang bukan seperti fighter lain yang hobi berantem gitu, enggak. Saya dari kecil suka damai. Nggak pernah berantem. Gitu kan? Ya layaknya mungkin laki-laki normal yang biasa aja gitu ya. Good boy. Rumahan. Gimana man prosesnya itu? Nikmat nggak sih? Nikmat mas. Masa? Nikmat ya dijalani. Ya? Pelan-pelan tapi jalani pelan-pelan terus ya sambil hahi kan nikmat juga. Wes mantap. Nah itulah teman-teman. Katanya nikmat sama kayak sukun ya. Pilihan nikmat para juara. Pokoknya semua hal yang kita lakuin, kita lalui di dunia ini harus kita syukurin dan sukunin aja. Yuk. Oke guys, pada akhirnya saya Suwardi Becalawu dan saya Firman Muharram dengan julukan Dohani Baja. Tolong cari julukan lain karena itu ada yang make. Oke, nanti saya kasih julukan Beca Solo. Oke. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Sukun, pilihan nikmat para juara.